Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Tok Kanjel Porang, dan tidak lupa kita mengucapkan salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Ya. Dan di kesempatan pagi hari ini saya Kang Tok Kanjel akan menemui salah satu petani porang, lur. Petani muda lereng Gunung Pandan. Beliau saat ini sedang panen porang. Orangnya di sawana loh, di bawah sana. Yuk ikuti terus video Kang Tok. Saya akan menemui beliau yang sedang memanen porang. Yuk ikuti terus. Itu sudah kelihatan motornya lur di situ. Dan beliau manen di bawah. Kelihatannya sendirian loh. Mau lihat kayak apa panenannya. Nah itu ada yang di jauh di sana loh. Orangnya di sana loh. Sendirian di sana loh itu. Di bawah sana tuh. Kita untuk panen besar lor kelihatannya. Kelihatannya panen porang sendirian, nggak dicariin teman lor, nggak kalong loh. Wah. Pelanggaran ki. Pelanggaran. Beliau itu petani muda di lereng Gunung Pandan. Nah itu memanen porang lur. Mantap lur. Nah, itu beliau. Waduh, duh. Mantap. Ini tanaman berapa musim, Bos? Walah, sudah bermusim-musim. Bermusim-musim. Ya. Setiap tahun digali terus. Oh, dipanen terus ya? Iya. Topinya apa itu topinya kok? YouTuber Kang Tok Kanjel Porang. Tuh, gali. Sulit, sangat sulit. Oh, mantap loh. Oh. Mantap. Ya kenalkan dulu. Sudah kenal semua. Kenal. Itu loh panenannya Bapak Suparman. Untuk penanaman porang kalau di daerah sini nggak pakai gulut ya Pak? Oh enggak. Langsung tancap. Iya. Kayak gini. Tanahnya sangat keras sekali dan berbatuan. Kalau Mas mau buset. Nah, kayak gini loh. Mantap loh. Lek. Capek. Enggak dikasih tanda lur kemarin. Dikasih. Itu kan buat toh lur. Minum teh. Oh, itu buat air minum toh. Kok dipasangin di situ, dibuang-buang ini nggak rugi? Enggak. Gitu. Ini lur di daerah sini khususnya itu tanam porang itu berarti ya butuh gua brung nih ya Mas. Iya. Nah, kalau di sini dulu pertama kali tahun berapa Mas sampean Mas? 2007. Nah ini kalau Mas Man 2007. Nanam sekali sampai sekarang panen terus. Jadi enggak setiap tahun sesudah dipanen itu enggak ditanamin lagi Mas Man? Kalau ini enggak, tapi kalau seharusnya harus ditanamin supaya tahun depannya itu ada lagi. Oh gitu Ya. Berarti misalnya enggak dipanen nih hasilnya menyusut ya Mas, bener? Menyusut. Jadi
nggak bisa diperkirakan misalkan tahun ini dapat seberapa, itu nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Kalau tiap tahun dipanen. Ini hasilnya. Berangkat jam berapa Mas tadi Mas? Jam 7. Oh jam 7 sudah. Hasilnya ini besar-besar. Sampai sana. Ini dari kemarin diambilin sendiri. Ini kayak gini. Ada yang kecil ya Mas? Ya. Yang kecil dikembalikan lagi Mas? Kembalikan. Nggak dipanen. Ya, buat musim depan. Oh gitu. Ya kalau musim depan nggak laku gimana Mas? Gak usah diambil. Katanya yang pemula itu takut kalau porang itu nanti nggak laku katanya. Kalau porang itu nggak ada ceritanya nggak laku. Gitu. Masalah harga gimana Mas Man menurut Mas Man? Yang sebelumnya gitu loh, di tahun-tahun yang sebelumnya sampai saat ini harga porang menurut Mas Man gimana? Semakin bagus, semakin tahun semakin bagus harganya. Jadi untuk tanaman porang misalkan ini kan dari peternak atau petani yang lain, harga semua kan yang kemarin kena COVID ini kan hancur semua. Tapi untuk hanya porang yang harganya semakin bagus. Oh gitu ya, porang tetap stabil ya Mas? Stabil. Oh gitu ya. Mantap. Salah satu contoh bahwa porang itu semakin lama harganya itu kayak gini, semakin baik. Ini loh Mas Man, ini padahal tahun ini kan panenan begitu besar, dan semua larinya jualnya yang untuk tahun ini basah semua ya Mas Man? Basah semua. Padahal yang kemarin Mas Man untuk kalau penjualannya dibuat chip ya Mas? Ya kemarin saya buat chip, tapi sekarang basah. Kenapa Mas Man sebenarnya? Aku basahnya. Kemarin itu dihitung-hitung hancur semua ya Mas Man dijual. Saya kalkulasi hancur. Karena apa ya Mas Man kok untuk saat ini harga kering sama basah kok nggak gitu baik gitu kalau harga kering? Nggak tahu kalau masalah itu. Petani ya Mas Man soalnya ya. Petani. Yang penting kita untungnya di basah ya jual basah gitu ya Mas Man. Kalau gitu. untungnya dikering ya dikeringin nanti buat chip. Ini petani porang lereng Gunung Pandan lur. Nah ini porangannya yang agak di bebatuan dan tempatnya sangat miring sekali. Iya. Ini contohnya bahwa porang itu enggak tanah yang khususnya itu datar atau khusus tanah yang enggak ada batunya, tapi tanah yang bebatuan kayak gini lur, sulit sekali untuk pengambilannya. Nah, kena. Kemarin ya ini kecepet watu ya Mas Man ini. Nah ini itu loh, di bawah batu lur. Porang itu bisa hidup lur. Jadi porang itu sangatlah gampang sekali. Kemarin itu tanamnya kok bisa di bawah batu itu apa? Maksudnya tanamnya ya di bawah batu atau bisa ke dalam sendiri Mas Man? Kalau ini dulunya mungkin katak jatuh itu. Oh berarti enggak katak yang langsung ditanam gitu Mas Man ya? Enggak, jatuh sendiri. Oh berarti kataknya itu enggak ditanam ya itu yang kemarin, musim kemarin? Enggak. Nah ini lur. Seperti ini. Nah ini di bawah batu kayak gitu loh lur. Nah itu bisa tumbuh. Itu nggak dikembalikan toh itu? Kembalikan. Ya, ini. Dari tempat yang
Nah, gini loh Lur, kayak gini Lur pengambilannya. Nah, untuk ngasih tanda itu apa baru-baru saja atau porang masih tumbuh Mas Man? Masih tumbuh. Nah, Masih ada batangnya. Nah ini kalau berarti gini ya Mas Man, kalau nggak dikasih tanda itu sulit ya, nggak ketemu ya loh Nggak Mas Man. ketemu, hilang. Nah, soalnya batangnya sudah hilang untuk saat ini. Dan porang kalau saat ini sudah nggak gampang membusuk ya Mas Man. Enggak. Disebabkan kenapa Mas Man? Kalau saat ini karena umbinya itu sudah tua. berarti kadar airnya sudah menyusut ya Mas Man. Menyusut. Nah gitu. Menurut Mas Man masalah harga ini Mas Man, tiap tahun misalkan gitu, di bulan penjualannya menurut Mas Man itu yang baik untuk umbi porang itu di bulan berapa Mas Man? Untuk penjualan? Maksudnya untuk pengambilan porang, panen porang itu sebenarnya yang paling bagus itu di bulan berapa Mas Man? Pokoknya kalau pengambilan itu yang bagus kalau sudah nggak hujan. Nah, kalau di musim kemarau. Berarti untuk bibit umbi yang bagus juga yang sudah musim kemarau ya Mas Man? Berarti? Iya. Kalau sudah musim kemarau itu sudah tua. Nah, gitu. Ini berarti katak dan umbi itu ya musim kemarau ya Mas Man untuk yang baik. Nah, gitu. Nah, ini Lur, ini ya porang nih Lur. Nah, ini tanahnya bebatuan. Tanahnya sangat keras sekali. Nah, kecil. Lah yo ora mbok urus Mas Man. Mau butuhe berung ngono kon apik. Butuhe panen terus. Nah, apa dipanen terus Lur. Nah, ini kayak gitu Lur. Nah. Tani gombal wi. Karepe mentahun pengen panen, bak lo mau dibayar kaya ngono lho. Alah, petani apa wis. Lah bibitnya buat lahan yang lain kok. Oh, gitu. Mantap. Nah, ini petani muda lereng Gunung Pandan Lur. Porangane wis sak